Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya semua kita sudah disegarkan, sudah disukacitakan lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Amin saudaraku. Dan sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan. Saudara langsung saja karena tadi kita sudah berdoa. Amin. Mari kita buka saudara Alkitab kita di sini 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Tema kita hari ini masih sama karena sekarang saya lagi mengikuti tema-tema yang diberikan oleh Bapak Pembina kita, yaitu bulan Juni temanya adalah berani bersaksi. Ya, saya percaya biar lewat tema-tema ini semangat kita, gairah kita semakin bangkit untuk bersaksi, karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, mari buka Alkitab saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dan saya mau kita semuanya baca seperti biasa saudaraku. Dari judulnya 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 12 dari judulnya. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sampai di situ saja saudaraku, sampai ayat 11 saja. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya perikop ini mungkin sudah sering kita dengar, kita baca saudara. Tapi hari ini kita mau dengar kembali firman Tuhan sesuai dengan tema kita, berani bersaksi. Saudara, memang di sana judul di pasal 3 itu hidup bersama suami istri, berbicara tentang rumah tangga. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang rumah tangga. Amin saudara. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan tadi saudara. Saya ulangi lagi buat kita semuanya, yaitu dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Kata Kitab 1 Petrus 3 ini, seperasaan, mengasihi saudara-saudara dan penyayang dan rendah hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terlepas dari apapun, bagaimanapun situasi, keadaan, kehidupan kita masing-masing saudara, susah atau senang, silih berganti saudaraku. Ini adalah perintah Tuhan. Terlepas dari apapun, bagaimanapun situasi, kondisi, keadaan hidup kita, susah atau senang, suka duka silih berganti mengiringi kehidupan kita setiap pribadi. Terkhusus kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya saudara. Tuhan berbicara kepada kita, apapun situasi dan kondisinya, Tuhan mau semuanya kita seia sekata. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus seia sekata saudara. Seperasaan, artinya sehati. Supaya sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu, katakan selalu seia sekata di mana saja, bagaimanapun situasi kita. Selalu sehati, saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Secara khusus tentunya. Saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Dan saling menghargai. Saudaraku, ini semuanya akan terjadi kalau kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Saudara, judulnya di atas kasih dan damai. Di mana ada kasih, ya pastinya kasih yang berasal dari Allah yang kita sembah dalam Yesus. Di mana ada kasih, di situ pasti ada kedamaian. Atau di mana ada kedamaian, itu di situ pasti ada kasih. Makanya di sana dikatakan kasih dan damai. Kalau kasih dan damai ini ada saudaraku, ini pasti ada yang namanya seia sekata. 2 orang suami istri aja belum tentu seia sekata, apalagi 4 orang. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Petrus, di kitab Petrus pasal 3 ini mengajak kita, memperlihatkan kepada kita, mengarahkan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, supaya senantiasa sehati,
lambang GBI sekarang ini sehati begini, saudara. Untuk mencapai kesehatian tidak gampang, tapi juga tidak terlalu susah. Tergantung kepada kerendahan hati seseorang. Nah, kenapa kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus selalu senantiasa sehias sekata, seperasaan, penyayang, artinya penuh belas kasihan, ada kasih, saling menghormati, menghargai, terlebih saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain, saudara. Sesuai dengan tema kita, supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa berani bersaksi dan menjadi saksi, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat mengasihi dan mengampuni kesalahan dosa-dosa umat manusia. Sebagai anak-anak Tuhan, Yesus adalah teladan kita. Dia panutan kita, dia guru pemimpin kita, dia raja dan bapa kita, saudara. Oleh karena itu, kita diarahkan, kita diingatkan, kita diajak supaya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sekali lagi, supaya kita selalu sehati. Di mana, saudara? Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, rumah tangga, terlebih di tengah-tengah pelayanan, di lingkungan, sebagai saudara seiman, sebangsa, setanah air. Kita harus mampu mempraktekkan kehidupan ini. Kita harus mampu memperlihatkan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita secara khusus. Kenapa? Supaya kita bisa berani bersaksi dan bisa menjadi saksi Tuhan yang akan membawa jiwa kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berani bersaksi kalau hidup kita aja jauh dari kebenaran firman Tuhan? Apa yang kita mau saksikan? Tidak ada, saudaraku. Karena untuk itulah katanya, karena untuk inilah kita ada dan dipanggil. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Saudara, kalau kita mau jujur gitu ya, sebenarnya apa sih panggilan kita sebagai gereja? Cuma satu sebenarnya. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi berkat. Menjadi teladan dalam seluruh area hidup kita, dimanapun kita berada. Kita harus terus-menerus memacu diri kita supaya makin hari kita bisa semakin serupa segambar dengan Kristus, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih-lebih di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, lingkungan kita, dan di pelayanan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi saksi. Boleh katakan sama kanan kirinya, saya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Wow, untuk memberkati kita dipanggil ya, bukan untuk minta-minta, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, kalimat ini sudah sering sekali kita dengar. Orang Kristen tahu banget ini, saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Saudara, hidup kita di muka bumi yang penuh dengan ketidakpastian ini, yang penuh dengan godaan ini, saudara, hidup kita itu tidak terlepas dari yang namanya kejahatan. Kita tidak lepas dari yang namanya dijahati orang, dihina orang, dikecewakan orang, disakiti orang, bahkan dirugikan orang. Lebih lagi bahkan kita tidak diperhitungkan orang, dianggap rendah. Bahkan sering sekali kita mungkin dilupakan. Kita tidak bisa lepas daripada semua itu. Kita tidak bisa pergi daripada semua itu. Kita nggak punya kendali dan kekuatan, kuasa untuk itu tidak terjadi dalam hidup kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kembali kita harus tetap yang namanya rela mengampuni. Kita harus tetap berani mengampuni, menerima, mengasihi, dan memberkati. Makanya tadi dia berkata, dan akhirnya di atas tadi kan, terlepas dari apapun situasi kondisi hidup kita. Mau orang berbuat jahat bukan berarti kita minta orang berbuat jahat. Kita nggak bisa menghalangi orang berbuat jahat sama kita. Cuma kita bisa berdoa supaya
Tuhan jauhkan semua kejahatan-kejahatan itu. Namun apapun bentuknya itu saudara, kita tidak lepas dari semua itu. Kita bisa jadi kecewakan orang, disakiti orang, dihina, direndahkan, dijahatin orang. Walaupun kita sudah berbuat baik. Apalagi kalau kita tidak berbuat baik. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya, sudah dipilih oleh Allah, kita harus sebagai anak Tuhan tetap rela melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti kita. Siapapun itu, dimanapun itu. Makanya kita harus selalu melekat dengan Tuhan supaya kita mampu. Kita harus bisa menerima satu dengan yang lain. Kita harus selalu berani mengasihi dan terus mengasihi. Bahkan kita harus menjadi berkat, memberkati banyak orang. Kenapa? Dia bilang tadi begini ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Kalau kita dikecewakan, disakiti, dirugikan, dipermalukan sekalipun, kita harus melepaskan pengampunan dan tetap mengasihi. Bahkan dikatakan tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Luar biasa kita sebagai anak Tuhan. Kalau dunia bilang, lu cubit saya, gua tonjok lo gitu ya kan. Lu hina saya, gua injak lu gitu. Tapi di dalam Tuhan tidak. Kalau pipi kananmu ditampar, kasih pipi kirimu. Artinya bukan berarti soal tumbuk-tumbukan. Apapun keberadaan kita, kita harus selalu memiliki belas kasihan yang berasal dari Allah. Berani mengampuni, berani mengasihi, rela berkorban. Ya saudara, kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil bukan untuk menjadi batu sandungan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi seorang pecundang. Tapi kita dipanggil untuk menjadi seorang teladan. Menjadi berkat. Alkitab mencatat, jadilah terang dan garam. Ya saudara, garam kalau tidak asin diinjak dan dibuang, kata Tuhan Yesus. Terang itu dibutuhkan oleh semua orang. Garam itu dibutuhkan oleh semua orang. Dan itu panggilan saya dan saudara. Kita harus memberkati. Karena untuk itu kita dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Rupanya waktu kita melaksanakan. Walaupun dengan berjerih lelah dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus. Pertolongan Tuhan saudaraku. Dengan melaksanakan semua ini. Kita diberkati. Bapak kita itu terlalu baik saudara. Dia tidak tinggal diam kalau kita disakiti, dikecewakan. Dia akan berperang. Dia akan menjadi pembela buat kita selama kita tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Saudara, tema kita tadi berani bersaksi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saksi atau berani bersaksi? Ya dengan menjalankan semua ini. Kalau orang berbuat jahat sama kita dan kita balas dengan kejahatan, kita gak bisa menjadi saksi. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang dunia. Saudara, gak ada bedanya. Yang membuat kita istimewa dan berbeda dari banyak orang. Waktu orang merugikan kita, bukan kita minta dan inginkan itu terjadi. Waktu orang mengecewakan kita, apapun situasinya. Waktu orang merendahkan kita, tidak memperhitungkan kita. Namun kita tetap melepaskan belas kasihan. Kita mengasihi, mengampuni orang-orang tersebut. Kita melepaskan pengampunan. Bahkan kita mendoakan, memberkati dia. Bukan mendoakan mengutuk ya saudara. Kita memberkati mereka. Wow. Alkitab mencatat waktu orang mengecewakan, menyakiti kita, tapi kita mendoakan, memberkati mereka. Amsal berkata, maka kita sama seperti Tuhan sedang meletakkan bara di atas kepala orang itu. Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan berjanji supaya kau diberkati. Saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak suka diberkati. Kata berkat bukan hanya uang. Kata berkat itu bisa bicara kesehatan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan, keajaiban, mujizat. Itu yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah, hidup saudara, namun sebagai anak Tuhan kita harus tetap rela mengampuni, menerima, mengasihi, dan memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk memberkati. Supaya kita diberkati, dibela dan dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Ayat 10. Ayat 10 saya akan bacakan. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, siapa yang mau mencintai hidup? Kata firman Tuhan. Rasul Petrus berkata melalui firman Tuhan ini, siapa yang cinta soal kehidupan ini, entah kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Siapa yang merindukan, siapa yang pengen hidup? Semua kita. Saya percaya semua orang yang masih normal dan waras pasti yang namanya mencintai kehidupan. Tidak ada orang yang mau cepat mati, saudara. Mau sesusah apa, semiskin apapun manusia itu, pasti dia pengen hidup. Bahkan untuk supaya hidup segala sesuatu, orang bisa menghalalkan segala cara. Kalau dia sakit, dia akan kerjakan apa saja, jual apa saja supaya dia sehat, sehingga dia masih bisa hidup, saudara. Seperti kita, ya. Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup? Boleh katakan, boleh angkat tangan saudara, katakan, saya Tuhan. Amin. Saya juga. Saya mau mencintai kehidupan ini. Saya masih mau hidup. Bahkan hidup lebih lama lagi, saudara. Ya. Dan melihat hari-hari baik, kata Tuhan. Apakah kita mau melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita masing-masing, keluarga kita, saudaraku? Melihat hari-hari baik artinya melihat keadaan yang baik, kehidupan yang baik dalam kehidupan ini. Hidup tapi bisa nggak melihat hari-hari yang baik. Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Wow. Katakan lagi kepada kanan kirinya, kita mau mencintai kehidupan ini dan melihat hari-hari kita baik ke depan. Amin. Siapa yang mau melihat masa depannya baik, rumah tangganya baik di masa yang akan datang, mau melihat hari-hari yang baik, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, bahkan pelayanannya. Semua kita, saudara. Semua kita mau melihat, kita mau mencintai kehidupan ini. Kita sangat menginginkan kehidupan, membutuhkan kehidupan, saudara, sampai ke masa yang akan datang. Dan kita mau melihat masa depan kita baik, usaha pekerjaan kita baik, studi kita baik, rumah tangga kita baik, rancangan, rencana-rencana kita ke depan itu baik. Kita mau. Tapi Tuhan berfirman begini, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari Tuhan suruh kita menjaga, mengontrol perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Bukan mengontrol perkataan-perkataan yang keluar dari mulut orang banyak. Siapapun itu. Yang firman Tuhan katakan, kalau engkau mau mencintai hidup ini, mau menikmati hidup ini dan menerima, mengalami keadaan-keadaan yang baik dalam kehidupanmu, masa depanmu, studimu, rumah tanggamu, pelayananmu, usahamu, pekerjaanmu. Tuhan bilang, perhatikan perkataanmu, jaga mulut. Jaga mulut, bibir, lidah kita masing-masing. Amin. Bilang sama kanan kirinya, saya melihat mulut, bibir, lidah Anda sangat manis begitu ya. Tetapi perhatikan, jangan sempat mulut, bibir, lidah kita ini manis, tapi perkataan yang keluar dari sana pahit, saudara. Wow, kitab Amsal 18 berkata, saudara boleh baca Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Wow. Siapa yang suka menggemakannya memakan buahnya. Artinya apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti begini, oh saya mau dapat pesawat. Saya katakan saya punya pesawat. Ya sah-sah saja kalau saudara punya iman. Sekarang masalahnya saudara kalau dikasih Tuhan pesawat, cukup nggak biaya saudara untuk operasionalnya, kan begitu. Itu contoh saja, saudaraku. Siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, menerima masa depan yang baik? Hati-hati dengan mulut. Perhatikan perkataan-perkataan mulut kita. Firman Tuhan berkata, mari kita melihat, saudara, ada banyak sini ayat-ayat tentang itu. Mazmur 34. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita. Mazmur 34 ayat 18. Ayat 13 sampai 18 saya bacakan, saudara dengarkan ya. Siapakah orang yang menyukai hidup? Sama aja sih tadi, saudara ya. Yang mengingini umur panjang. Boleh angkat tangan saudara, katakan saya orangnya Tuhan. Ya kan? Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Wah, ada orang menerima umur panjang tapi gak menikmati yang baik. Ini menikmati yang baik. Tuhan itu jelas sekali. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Wah,
Jadi rupanya untuk umur panjang itu memang kita perlu makan makanan yang bergizi, yang sehat gitu ya, supaya tidak terjadi kolesterol, asam urat, darah tinggi dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat, saya percaya firman Tuhan juga mengarahkan kita supaya tidak sembarangan makan, walaupun tidak tertulis langsung ayatnya ya saudara ya. Tapi Alkitab mencatat, kalau engkau menyukai hidup atau mau hidup lama, panjang umur dan menikmati yang baik, jaga lidahmu. Artinya bukan lidah, jaga perkataan. Jaga perkataan kita, amin. Bilang sama kanan kiri, mari kita sama-sama jaga perkataan kita sobat, gitu ya kan. Jaga perkataan kita terhadap yang jahat, jangan ngomong sembarangan. Jangan ucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan sangat keji dengan seorang pembohong. Kalau kita lemah, kita tidak kuat, kita tidak tahu, kita tidak mampu, Tuhan tolong. Tapi kalau kita berbohong, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Karena berbohong itu adalah keputusan, pilihan. Jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, dusta, menipu, memfitnah. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kenapa saudara? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang benar itu maksudnya yang menjaga perkataannya. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Yang percaya katakan amin. Luar biasa saudara. Jaga perkataan kita. Jangan asal bicara. Mungkin kita berpikir, Allah saya cuma bercanda. Tidak ada kita berkata bercanda-bercanda. Boleh bercanda, tapi bercanda yang membangun, bercanda yang positif, bercanda yang mendatangkan kedamaian, sukacita bagi kita dan bagi orang-orang yang mendengar. Hati-hati dengan perkataan kita. Kita mencatat, biar yang lemah berkata aku kuat. Kenapa? Waktu kita perkatakan kita kuat, maka kekuatan yang dari Allah akan mengalir atas hidup kita. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Belajar berbicara yang sopan satu dengan yang lain. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh-temeh dengan perkataan kita. Karena perkataan dari mulut kita adalah sebuah doa, saudara. Tahukah saudara, kalau saudara kembali kepada kitab Kejadian, bagaimana Allah Bapa menjadikan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Alkitab mencatat, pada mulanya Allah berfirman. Kata berfirman itu berkata-kata. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, dan segala-galanya jadi saudara. Lewat perkataan. Memang sepertinya ya sepele gitu, gak ada apa-apanya. Tapi tahukah saudara, perkataan kita akan menentukan masa depan kita sebenarnya. Dari perkataan kita akan kelihatan kualitas kehidupan kita. Dari perkataan-perkataan mulut kita. Dari ucapan-ucapan mulut kita yang kecil ini saudara. Akan kelihatan kualitas diri kita. Akan kelihatan kedewasaan kerohanian kita. Bukan soal umur yang sudah banyak dengan umur yang masih muda. Perkataan saudara. Ya. Kita tidak perlu menghalangi orang berbicara. Yang penting kita jaga perkataan kita. Apakah perkataan kita ini sering melukai orang lain? Menyakiti orang lain. Tahukah saudara, waktu perkataan ucapan mulut kita itu menyakiti orang lain, sebenarnya kita sedang menyakiti, melukai hati Sang Pencipta. Makanya lagu sekolah minggu dikatakan hati-hati gunakan mulutmu. Ya. Pepatah duniawi aja tahu mulutmu adalah harimaumu. Tapi di Alkitab bukan saja harimau. Perkataan kita bisa mendatangkan berkat, kehidupan, bisa mendatangkan kutuk dan kematian. Makanya di kitab Ulangan berkata ada berkat dan kutuk. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang membangun. Membangun diri kita, membangun orang lain. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menyukakan hati Tuhan. Memuji orang. Ya. Merespon orang. Jangan ngomongan kita selalu ngomongan orang yang tidak seperti kita. Orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Anak-anak Tuhan dengan anak-anak hantu itu beda saudara. Anak-anak raja aja beda dengan orang-orang biasa. Anak-anak Tuhan itu terdidik dalam perkataannya, sikap dan tingkah lakunya. Dari perkataan kita saudara, kita sering melukai hati Tuhan. Kadang-kadang kita melihat orang gak terluka, bukan berarti dia tidak terluka.
Lihat kepada diri kita. Kalau seandainya orang berbicara, mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan buat kita, kira-kira bagaimana perasaan kita? Anak kecil aja tahu. Ya. Anak kecil aja tahu. Kalau kita bilang jelek kau, dia itu cemberut loh saudara. Anak kecil. Apalagi perkataan-perkataan yang tidak membangun. Energinya sama, mengeluarkan perkataan dari mulut kita itu energinya sama. Saudara, energinya, kekuatannya itu sama. Tapi hasilnya berbeda. Perkataan berkat memberkati orang lain dan memberkati diri kita sendiri. Sebab apa yang kita tabur kita tuai melalui perkataan kita juga kita sering menabur. Ya. Perkataan berkat menyukakan hati Tuhan. Karena itulah tandanya kita anak-anak Allah. Ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Sekali lagi saya baca, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Saudara mau umur panjang, menikmati yang baik, jaga perkataan kita. Jaga ucapan mulut kita. Kenapa? Karena lewat mulut kita, lewat perkataan kita, kita bisa menjadi berkat atau menjadi batu sandungan. Kita bisa mendatangkan kehidupan bagi orang, bagi diri kita sendiri, atau kematian. Kita bisa mendatangkan kutuk, sakit, penyakit bagi orang dan bagi diri kita sendiri. Dan dia bilang, jagalah lidahmu. Dia bilang lagi, terhadap yang jahat. Apa itu yang jahat? Ngomongan yang sia-sia, ngomongan yang negatif, ngomongan yang menghakimi, ngomongan yang sungut-sungut, komplain sana sini. Perkataan kotor, perkataan mengutuk, perkataan menyakitkan, melukai batin orang. Kita sedang melukai hati Sang Pencipta kita. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, jangan suka berbohong karena apapun. Alkitab mencatat kalau iya tidak lebih daripada itu berasal dari setan. Jauhilah yang jahat, artinya tinggalkan. Lakukan yang baik, carilah perdamaian, berusaha untuk mendapatkannya. Alkitab Matius 5 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka adalah disebut anak-anak Allah. Hanya orang yang membawa damai yang disebut anak Allah. Kalau tidak membawa damai, tidak disebut anak Allah. Entah anak siapa, saya tidak tahu saudara. Mata Tuhan tertuju, artinya Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat kepada orang-orang benar, kepada orang-orang yang berbicara benar. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan mendengar doa-doa orang-orang yang ngomongnya benar. Karena begini, Alkitab mencatat begini. Dari sumber air yang satu tidak bisa keluar air yang tawar dan air yang pahit. Itu berbicara soal mulut juga. Dari mulut yang satu nggak boleh keluar perkataan yang benar dan perkataan yang salah. Perkataan yang negatif mengutuk dengan perkataan berkat tidak bisa, saudara. Iya. Wajah Tuhan menentang, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar, orang berbicara benar maksudnya ya, berseru-seru, berdoa gitu ya, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara mau dilepaskan Tuhan dari segala kesesakan kita, saudara? Hati-hati dengan bicara kita. Amin. Saudara, kita kembali ya soal berbicara tadi. Tuhan berkata kalau kita mau melihat hari-hari baik di hadapan kita, masa depan kita baik, keluarga kita baik dan semuanya, kita harus hati-hati dengan mulut bibir lidah kita. Saya mau kita melihat 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang 10 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Dibilang saya bacakan buat kita semua ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini Paulus ini berbicara tentang yang ada di perjanjian lama. Nanti kita akan lihat saudara ya. Sekali lagi saya katakan, dan janganlah bersungut-sungut. Tahukah sungut-sungut itu saudara? Orang yang suka sungut-sungut, biasanya dia merasa semua orang salah. Hanya dia yang benar. Komplain. Ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan. Hanya karena sungut-sungut dibinasakan. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Ditulis di Alkitab, di perjanjian lama banyak itu di bilangan, saudara.
dan diulangi di sini. Di mana zaman akhir telah tiba. Mari kita melihat Filipi. Di Filipi juga diulangi. Hati-hati dengan perkataan mulut kita. Sungut-sungut. Filipi pasal yang kedua. Ayat 14 sampai 15. Dikatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apalagi kita dalam dunia pelayanan, saudara. Lingkungan pelayanan. Mau pekerjaan. Jangan bersungut-sungut. Lakukan segala sesuatu kalau memang itu tugas dan tanggung jawab kita. Tanpa sungut-sungut. Dengan rela hati, dengan tulus hati. Bahkan Alkitab berkata, Matius bilang, kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya selalu berikan yang lebih. Kenapa? Karena yang melihat kita, yang mengawasi kita, selain daripada pengawas yang ada di sekeliling kita, ada Allah Bapa di sorga. Ya saudara. Dan dikatakan nih, saya ulangi ya, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Sebagai gereja Tuhan, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya, bersinar di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi terang dan garam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bilang sama kanan kirinya, jangan lagi kita sungut-sungut kawan. Mari banyak bersyukur, banyak bermazmur. Amin. Ayat yang Yakobus pasal yang kelima. Satu ayat lagi saudara, Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 9. Dikatakan seperti ini, saya baca buat kita semuanya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Diingatkan, jangan saling mempersalahkan. Jangan komplain, jangan suka bersungut-sungut. Hati-hati dengan ucapan mulut kita. Jangan ngomong mengutuk, menyakiti, melukai batin orang. Ada orang ya kalau dia bisa menyakiti orang lain yang dia nggak suka dengan perkataannya, dia puas. Saya mau beritahu itu sebuah kebodohan. Belajarlah menjadi anak-anak Tuhan. Mari terus belajar dan berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memperkatakan perkataan-perkataan berkat bagi semua orang. Bukan juga bohong ya. Ya kalau saudara lihat terlebih jemaat GBI Bandar Sanoi Mentari Kuala Lumpur Malaysia. Ya saya juga masih kadang-kadang ya pasti ada juga waktu lemahnya ya kan saudara. Tapi saya membiasakan diri. Walaupun begitu kadang-kadang terbuka juga celah itu gitu. Keceplosan juga. Saya membiasakan diri sejak saya kenal Tuhan ya. Saya membiasakan diri memuji orang. Mau dalam status WA kah, status Facebook kah, berbicara langsung, saya selalu belajar gitu. Saya sudah terbiasa, suka memuji. Bukan saya mau menjilat. Kebiasaan itu, karakter itu harus dibiasakan sudah. Jadi sudah terbiasa. Mari belajar selalu melihat kelebihan orang, jangan cuma kekurangan orang. Sehingga perkataan kita kepada orang itu bukan perkataan yang negatif. Belajar, amin. Bilang sama kanan kiri, mari kita sama-sama belajar, amin saudaraku. Bukankah sesuatu yang manis, sesuatu yang terpuji? Kalau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, perkataan yang menyembuhkan, memberi pujian, ini enggak. Giliran melihat orang lebih cantik sedikit dari kita, saya juga bisa lebih cantik. Kenapa nggak perlu? Amin. Amin saudara, saya percaya jemaat GBI Bandar Sanoi Mentari Kuala Lumpur Malaysia, perkataannya semua membangun, memuliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa bersaksi dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga lewat hidup kita, lewat perkataan, sikap, tingkah laku kita, ada jiwa-jiwa datang menyembah Tuhan. Dan tentunya nama Tuhan dimuliakan, sehingga kita menerima berkat janji-janji Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan saudara. Ayat 11. Kita kembali satu lagi. Ia harus
menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Biasakan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun kita nimbrung, tengah-tengah pekerjaan apalagi, pelayanan apalagi, keluarga apalagi, saudara, selalulah ciptakan perdamaian. Kalau ada situ kerusuhan, ketidakdamaian, jadilah pendamai di situ, supaya kita disebut anak Allah. Anak Allah itu bawa damai. Ya, jangan ada di sana masalah 2-3 orang datang kita, makin berantakan. Tidak, saudara. Jadilah pembawa damai. Walaupun kita tidak diperhitungkan orang, sering sekali waktu kita berbuat baik, berkorban, tidak diperhitungkan orang, enggak apa-apa. Karena kita bukan menunggu perhitungan orang. Kita mau Bapa kita yang baik di sorga melihat kita, amin. Kalau kita mencatat, mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, memperhatikan kita semua anak-anaknya, saudaraku. Ya, kita harus berani berkata tidak. Kita harus berani berkata tidak kepada yang jahat. Kita harus siap bayar harga. Kita harus berani sangkal diri, tidak terbawa arus dengan dunia ini. Walaupun kita ada di tengah-tengah orang-orang yang ngomongnya selalu negatif, mengutuk, melukai, jadilah berkat di sana. Jangan terpengaruh, jangan terbawa arus. Karena kita dipanggil sebagai kepala, bukan ekor. Artinya supaya kita tidak ikut-ikutan dengan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak benar. Ya, kalau kita ada di lingkungan orang-orang, ya saya bilang orang-orang ya gitu ya, lingkungan orang-orang yang ngomongnya selalu kotor, negatif, mengutuk, sungut-sungut, komplain sana sini, so boleh, tapi jadi berkat di sana. Harus kita bisa menjadi terang dan garam yang mempengaruhi hidup kita, memberi rasa yang enak, hidup kita menerangi yang gelap. Bukan pula kita yang terpengaruh, tidak. Ya, memang ada yang kita berkata kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang baik. Maka kita harus jadi berkat, ya saudara. Kita harus perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, pujian, penyembahan. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan biasanya perkataannya itu perkataan yang membangun dan memuji, ya. Dan selalu berusaha melakukan perdamaian, kerukunan, hidup dalam kasih dan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa menjadi saksi dan berani bersaksi. Tema ini akan terjadi dalam hidup kita kalau kita mau bayar harga, kalau kita mau menyadari diri, introspeksi diri, belajar di Alkitab, membaca merenungkan firman Tuhan akan membuat hidup kita, hati kita positif, akan membuat hidup dan hati, pikiran, perkataan kita itu benar, saudara. Kalau kita melekat dengan sang kebenaran, yaitu Yesus, maka kebenaran itu akan mengaliri kehidupan kita. Kalau kita tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu akan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga apa yang ada dalam hati kita itu akan keluar dari mulut kita. Bukankah demikian kata Alkitab? Kalau orang berbicara itu datang dari perbenaran hati. Tapi kalau kita melekat dengan dunia, maka keduniawian akan terpancar dari hidup kita. Amin. Karena apa yang keluar dari mulut kita keluar dari hati kita. Kesimpulan kita hari ini, supaya kita bisa menjadi saksi dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita mengalami, tahukah saudara bahwa waktu kita mengalami Tuhan, menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, waktu kita menerima atau mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan, waktu kita mengalami pembelaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, waktu kita mengalami keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan, maka kita akan semakin berani bersaksi, saudara. Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita sendiri aja lemah, ya? Kalau kita sendiri aja sakit, kalau kita sendiri negatif, saudara. Tapi waktu kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita, pembelaan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, maka kita akan semakin berani bersaksi. Ya, kita akan bersaksi tentang kebesaran kebaikan Tuhan, dan kita akan menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Sehingga saudara, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Seberapa banyak saudara rindu hidup saudara memuliakan nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Walaupun saya tidak melihat dari sini, ya. Mari jadilah kita berkat bagi banyak orang. Jadilah saksi Tuhan, bukan saksi dunia. Hidup kita ini boleh menjadi saksi bagi apa saja, tetapi mari pilih, jadilah saksi Tuhan. Jadilah modelnya Tuhan dimanapun kita berada. Biar kalau orang melihat, mereka bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat sikap tingkah laku perbuatan kita,
Lewat kesetiaan kita, baik kesetiaan kita terhadap pasangan kita kalau sudah menikah, kesetiaan kita terhadap keluarga kita, terlebih kesetiaan kita dalam Tuhan. Biarlah orang-orang melihat, orang dunia melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang bergairah, anak-anak Tuhan yang memberi semangat, yang membawa pengharapan bagi banyak orang. Hidup kita menjadi saksi Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan berani bersaksi tentang kebesaran Tuhan, cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, tentang berkat-berkat Allah, tentang perlindungan pemeliharaan Tuhan yang akan jaga setiap kita. Amin saudara. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa dan harapan saya, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, semakin hari kita semakin menggenapi panggilan Tuhan, di mana panggilan terutama kita, panggilan pertama kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kita berada, menjadi teladan kebenaran yang bisa dipaniti oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari tutup Alkitab kita untuk meresponi firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dengan segenap hati kita sebagai komitmen kita, pernyataan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, berikan pada kami. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saya undang semuanya kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Allah, dengan hati yang tertuju kepada Yesus. Kita angkat pujian ini. Kita bangkit semua berdiri, saudaraku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
peduli seperti hati-Mu Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu, roh yang rela melayani. Yesus, ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Urapi kami Bapa, jadikan kami saksi-Mu yang hidup. Jadikan kami terang dan garam-Mu. Demikian pernyataan kami di hadapan Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu hari ini Bapa, hati kami dibangkitkan kembali, diubah dan dibaharui. Cinta kasih kami kepadamu biarlah semakin berkobar-kobar. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, berikan kami hati yang rela melayani. Berikan kami pengertian bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, lewat seluruh area hidup kami, terlebih lewat perkataan, sikap, tingkah laku kami. Mampukan kami menjadi terang dan garam Tuhan, sehingga setiap orang melihat kami, mereka boleh melihat Yesus, melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga suatu orang melihat kami, mereka datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jamah hati mereka, penuhi mereka, berkati kehidupan mereka. Jadikan jemaat-Mu Tuhan, khususnya jemaat GBI Bandar Sanoi Mentarikur Kuala Lumpur Malaysia, aku berdoa secara khusus. Biarlah kasih belas kasihan Allah Bapa memenuhi hati jemaat-Mu. Roh yang rela melayani Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang peduli, hati yang terbeban dengan jiwa-jiwa, hati yang mau menjadi saksi dan bersaksi Bapa. Berkati umat-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati mereka. Biar lewat ibadah hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, ada perubahan dan pembaruan dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, pelayan pekerjaan-Mu di GBI Bandar Sanoi Mentarikur Kuala Lumpur Malaysia secara khusus dalam tangan-Mu. Dan jikalau ada yang lain mendengar firman Tuhan ini, berkati dan jadikan mereka saksi dan terang dan garam Tuhan. Hamba-Mu terbatas tapi Roh-Mu tidak terbatas. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu, pakai mereka sesuai kehendak-Mu. Berkati hidup mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, bahkan visi misi yang ada dalam mereka, biarlah berasal dari mana Tuhan. Lingkupi, tutup bungkus saudara. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan seluruh umat-Mu, kehidupan kami semua ke dalam tangan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semua. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.